Pada 2 Oktober tahun 1869, di sebuah kota pesisir bernama Porbandar, Gujarat, lahirlah Mohandas Karamchand Gandhi. Udara laut yang asin bercampur dengan aroma pasar rempah menjadi bagian dari kenangan awalnya. Ayahnya, Karamchand Gandhi, adalah seorang diwan pejabat pemerintahan yang disegani karena kejujurannya. Ibunya, Putli Bai, adalah wanita penuh kasih yang sangat disiplin menjalankan ajaran agama. Sejak kecil, Gandhi terbiasa melihat ibunya berpuasa dan berdoa, sesuatu yang menanamkan rasa hormat pada nilai-nilai moral di rumah sederhana mereka. Cerita-cerita tentang tokoh sejarah dan legenda disampaikan sebelum tidur, membentuk imajinasinya tentang keberanian dan kebenaran. Masa kecil di Porbandar tidak mewah, tetapi penuh dengan pelajaran hidup yang membekas di hatinya. Gandhi memulai sekolahnya di Porbandar sebelum pindah ke Rajkot, tempat ayahnya bekerja. Di kelas, ia dikenal sebagai anak pemalu namun tekun mencatat pelajaran. Ia tidak selalu mendapatkan nilai terbaik, tetapi jarang sekali melanggar aturan. Saat pulang sekolah, Gandhi sering membantu ibunya atau duduk di sudut rumah membaca buku tipis yang ia pinjam dari guru. Pengaruh keluarganya sangat kuat. Dari ayahnya ia belajar arti integritas. Dari ibunya ia belajar kesabaran dan empati. Malam hari, mereka sekeluarga duduk di bawah cahaya lampu minyak, membicarakan kisah moral yang menanamkan nilai kejujuran sebagai hal yang tak boleh ditawar. Gandhi kecil belajar untuk hidup sederhana. Ia makan makanan vegetarian, sering berpuasa, dan menghormati semua bentuk kehidupan bahkan serangga sekalipun. Dari lingkungan rumah yang multikultural, ia mengenal toleransi terhadap berbagai agama. Ia ikut dalam upacara Hindu, tetapi juga mendengarkan ajaran Jainisme dan kisah-kisah dari kitab suci lain. Perlahan, pandangannya tentang dunia terbentuk, bahwa kekuatan sejati ada pada pengendalian diri dan kebaikan hati, bukan pada kekerasan atau kemarahan. Nilai-nilai inilah yang kelak menjadi fondasi filosofi perjuangannya. Pada usia 18 tahun, Gandhi meninggalkan tanah kelahirannya menuju Inggris untuk belajar hukum. Perjalanan laut yang panjang membuatnya punya banyak waktu merenung, memikirkan kehidupan di negeri asing. Setibanya di London pada tahun 1888, ia langsung merasa kecil di tengah hiruk-pikuk kota metropolitan yang sibuk dan berlapis kabut. Ia mendaftar di Inner Temple, salah satu sekolah hukum paling bergengsi, dan mulai menyesuaikan diri dengan jadwal belajar yang ketat. Meski kagum pada kemajuan kota itu, ia tetap memegang teguh janji kepada ibunya untuk menjaga nilai-nilai moral dan pola makan vegetarian. Langkah ini menjadi awal dari pertemuannya dengan dunia barat yang penuh tantangan. Awalnya, Gandhi berusaha meniru gaya hidup orang Inggris mengenakan jas wol tebal, belajar menari, dan memoles tata bahasanya. Namun seiring waktu, ia menyadari bahwa kepribadian sejati tidak ditentukan oleh pakaian atau logat, melainkan oleh prinsip yang dipegang teguh. Ia mulai tertarik pada kelompok vegetarian, menghadiri diskusi filsafat, dan menjalin persahabatan dengan orang-orang dari berbagai latar belakang. Pengalaman ini membukakan matanya bahwa dunia lebih luas dari yang ia bayangkan di Porbandar. Dari sinilah ia mulai membentuk pandangan hidup yang lebih matang dan toleran. Perpustakaan menjadi tempat favorit Gandhi. Ia menghabiskan waktu berjam-jam membaca karya Tolstoy, Alkitab, dan Bhagavad Gita. Dari bacaan-bacaan ini, ia menemukan benang merah. Kebenaran, cinta kasih, dan kesabaran adalah kekuatan terbesar manusia. Ia mulai menulis catatan pribadi tentang bagaimana prinsip-prinsip itu dapat diterapkan dalam kehidupan nyata. Tanpa ia sadari, benih perjuangan tanpa kekerasan mulai tumbuh di hatinya. Tahun 1893, Gandhi menerima tawaran pekerjaan hukum di Afrika Selatan. Namun di sanalah ia mengalami kejadian yang mengubah hidupnya. Dalam sebuah perjalanan kereta dari Durban ke Pretoria, ia diusir dari gerbong kelas 1 meski memiliki tiket resmi, hanya karena ia berkulit coklat.
Malam itu, di stasiun Pietermaritzburg yang dingin, ia duduk merenung antara marah dan terhina, namun juga bertekad bahwa ketidakadilan ini tidak boleh dibiarkan. Momen itu menjadi titik balik dalam hidupnya. Setelah kejadian itu, Gandhi mulai mengadvokasi hak-hak warga India di Afrika Selatan. Ia membentuk komunitas, mengorganisir protes damai, dan menulis surat terbuka kepada pemerintah setempat. Aksinya menarik perhatian, baik dari pendukung maupun lawan. Di tengah tekanan dan ancaman, Gandhi tetap memilih jalan damai. Bagi Gandhi, perjuangan ini bukan sekadar tentang dirinya, tetapi tentang harga diri seluruh komunitas India. Dari pengalaman pahit itu, Gandhi mengembangkan prinsip satyagraha, kekuatan kebenaran. Ia percaya bahwa melalui keteguhan hati, kebenaran akan menundukkan ketidakadilan tanpa harus menggunakan kekerasan. Satyagraha bukan hanya strategi, melainkan cara hidup yang menuntut disiplin moral. Prinsip ini menjadi senjata utamanya dalam perjuangan, baik di Afrika Selatan maupun kelak di tanah kelahirannya. Setelah 2 dekade memperjuangkan hak-hak warga India di Afrika Selatan, Gandhi merasa panggilannya kini ada di tanah kelahiran. Tahun 1915, ia kembali ke India, disambut oleh para pemimpin nasionalis dan rakyat yang mulai mengenal namanya. Perjalanan panjang di kapal memberi waktu baginya untuk merencanakan langkah selanjutnya. Ia sadar bahwa India yang akan ia hadapi bukanlah India masa kecilnya. Tekanan kolonial semakin keras, kemiskinan merajalela. Namun, tekadnya semakin kuat. Ia akan membawa semangat satyagraha untuk membebaskan bangsanya. India di bawah pemerintahan Inggris sedang berada dalam masa sulit. Pajak yang tinggi, perampasan tanah, dan diskriminasi membuat rakyat hidup dalam penderitaan. Kaum petani kelaparan, sementara kota-kota besar dipenuhi buruh yang bekerja tanpa perlindungan. Gerakan nasionalis mulai bangkit, tetapi masih terpecah-pecah. Gandhi mengamati semuanya dengan seksama, memahami bahwa perjuangan membutuhkan persatuan yang kokoh. Alih-alih langsung terjun memimpin, Gandhi memilih berkeliling India untuk melihat kehidupan rakyat secara langsung. Ia mengunjungi desa-desa terpencil, berbicara dengan petani, buruh, dan pedagang kecil. Dari perjalanan ini, ia mendapatkan gambaran nyata tentang penderitaan dan harapan mereka. Perlahan, ia mulai terlibat dalam gerakan kemerdekaan, menggabungkan strategi politik dengan filosofi non-kekerasan. Bagi Gandhi, ahimsa bukan hanya tak menyerang secara fisik, tetapi juga menghindari kebencian dalam hati. Ia mengajarkan bahwa melawan ketidakadilan dengan kekerasan hanya akan melahirkan lingkaran kekerasan baru. Dalam pidato-pidatonya, ia mengajak rakyat untuk menjadi kuat dalam kesabaran. Filosofi ini awalnya menuai kritik dari sebagian tokoh nasionalis, tetapi Gandhi percaya bahwa inilah satu-satunya jalan menuju kebebasan sejati. Sebagai langkah awal, Gandhi mengajak rakyat memboikot produk-produk Inggris, terutama kain impor. Ia mendorong masyarakat untuk menenun kain sendiri dengan alat pemintal sederhana. Sebagai simbol kemandirian, pasar-pasar mulai dipenuhi kain buatan lokal. Sementara baju-baju dari pabrik Inggris dibakar dalam aksi protes damai. Kampanye ini tidak hanya melemahkan ekonomi penjajah, tetapi juga membangkitkan rasa percaya diri rakyat India. Gerakan Gandhi tidak hanya mengandalkan tokoh-tokoh besar, tetapi juga melibatkan rakyat biasa. Petani, buruh desa, pedagang, bahkan ibu rumah tangga menjadi bagian dari perjuangan. Setiap orang merasa memiliki peran penting, sekecil apapun itu. Semangat kebersamaan ini menjadikan gerakan non-kekerasan semakin sulit dipatahkan oleh pemerintah kolonial. Garam adalah kebutuhan pokok rakyat India. Namun, pemerintah Inggris memberlakukan pajak tinggi atasnya, bahkan melarang rakyat membuat garam sendiri. Bagi Gandhi, ini adalah simbol ketidakadilan yang menyentuh semua lapisan masyarakat. Ia memutuskan untuk menantang aturan ini dengan cara damai, namun penuh makna. Keputusan itu memicu semangat perlawanan di seluruh negeri, dari kota besar hingga desa terpencil.
Pawai ini bukan hanya soal garam, tetapi tentang hak rakyat untuk hidup merdeka. Pada 12 Maret tahun 1930, Gandhi bersama 78 pengikutnya memulai perjalanan kaki dari Sabarmati menuju pantai Dendi. Mereka menempuh jarak 380 km, melewati desa-desa, ladang gandum, dan jalan berdebu. Sepanjang jalan, ribuan orang bergabung, menjadikan pawai ini lautan manusia yang damai. Langkah demi langkah, mereka mengirim pesan kepada dunia bahwa rakyat India siap berdiri bersama tanpa kekerasan. Ketika akhirnya tiba di Dandi, Gandhi membungkuk dan mengambil segenggam garam dari pantai. Gambar itu tersebar ke seluruh dunia, menjadi simbol perlawanan rakyat India. Pers internasional memberitakan aksi ini sebagai bentuk protes damai terbesar abad ke-20. Tekanan moral terhadap Inggris semakin besar, dan Saltmark pun tercatat sebagai salah satu titik balik perjuangan kemerdekaan. Tak lama setelah Saltmark, Gandhi ditangkap pada dini hari. Polisi Inggris mendatangi ashramnya dengan pasukan lengkap dan membawanya tanpa perlawanan. Kabar penangkapannya memicu gelombang protes di seluruh negeri. Rakyat melihat penahanan Gandhi bukan sebagai kekalahan, melainkan panggilan untuk memperkuat perjuangan. Di penjara, Gandhi menjalani hari-hari dengan disiplin tinggi. Ia berpuasa, menulis surat, dan merenungkan strategi gerakan berikutnya. Meski terisolasi, ia tetap menjadi sumber inspirasi bagi jutaan orang di luar. Para tahanan lain menganggap kehadirannya sebagai sumber kekuatan moral, alih-alih melemahkan perlawanan. Penahanan Gandhi justru membuat gerakan semakin besar. Rakyat dari berbagai kota melakukan aksi damai, memprotes kebijakan Inggris. Bahkan, banyak yang rela dipenjara demi menunjukkan solidaritas. Dunia menyaksikan bagaimana satu orang dapat menggerakkan bangsa tanpa mengangkat senjata. Setelah tekanan internasional meningkat, Inggris mengundang Gandhi untuk bernegosiasi di London pada ke-1931 dengan mengenakan pakaian sederhana. Ia hadir di tengah para politisi dan bangsawan yang berpakaian mewah. Penampilannya yang sederhana menjadi simbol kekuatan moral yang tak bisa dibeli. Pertemuan ini membuka ruang dialog. Meski jalan menuju kemerdekaan masih panjang, di meja perundingan, Gandhi menyuarakan tuntutan rakyat India. Kemerdekaan penuh, bukan sekadar otonomi terbatas. Pihak Inggris berusaha menawarkan kompromi yang menguntungkan mereka. Perdebatan berlangsung sengit, namun Gandhi tetap tenang, menegaskan bahwa kebenaran tidak bisa dinegosiasikan. Meskipun pertemuan itu tidak langsung menghasilkan kemerdekaan, diplomasi Gandhi meningkatkan simpati internasional. Ia kembali ke India dengan semangat baru, sadar bahwa perjuangan harus terus berlanjut. Tantangannya kini adalah menjaga persatuan di tengah tekanan kolonial dan perbedaan pandangan di antara pemimpin nasionalis. Perang Dunia Kedua melemahkan Inggris secara ekonomi dan militer. Negara-negara sekutu, terutama Amerika Serikat, mulai mendesak Inggris untuk menghormati hak rakyat. India menentukan nasibnya sendiri. Gandhi memanfaatkan momentum ini untuk kembali menekan pemerintah kolonial melalui kampanye Quit India pada 1942. Gerakan ini menyerukan pengunduran diri Inggris dari India secara total dan mendapat dukungan luas dari rakyat di seluruh penjuru negeri. Kampanye ini memicu demonstrasi massal, pemogokan, hingga sabotase damai terhadap infrastruktur kolonial. Meskipun Inggris menanggapi dengan kekerasan dan penangkapan besar-besaran, semangat rakyat tidak surut. Desa-desa, kota kecil, hingga universitas menjadi pusat perlawanan. Perjuangan bukan lagi milik segelintir tokoh, tetapi menjadi milik seluruh bangsa. Menjelang kemerdekaan, suasana di India penuh harap sekaligus tegang. Pembicaraan di parlemen Inggris akhirnya mengarah pada penyerahan kekuasaan. Di tengah riuhnya persiapan, Gandhi memilih berdiam diri di Bengal, mencoba meredakan kerusuhan antaragama. Ia tahu bahwa kemerdekaan hanya berarti jika rakyat bisa hidup
berdampingan dengan damai. Keputusan membagi India menjadi dua negara, India dan Pakistan, memicu gelombang kekerasan antaragama. Jutaan orang terpaksa meninggalkan rumah mereka untuk pindah ke wilayah yang sesuai agamanya. Jalan-jalan dipenuhi pengungsi, gerbong kereta sesak, dan tangisan terdengar di setiap sudut. Perpecahan ini meninggalkan luka mendalam di hati rakyat. Gandhi berkeliling dari satu daerah ke daerah lain, memohon kepada rakyat untuk menahan amarah. Ia bahkan melakukan puasa hingga nyaris mengorbankan nyawanya demi menghentikan pertumpahan darah. Meskipun tak mampu menghentikan seluruh kekerasan, tindakannya berhasil menyelamatkan banyak nyawa. Di mata banyak orang, Gandhi tetap menjadi simbol persatuan. Perpecahan ini tidak hanya memisahkan negara, tetapi juga memutuskan persahabatan, keluarga, dan kenangan. Banyak yang kehilangan segalanya, dan bayang-bayang tragedi itu terus menghantui generasi berikutnya. Gandhi sendiri menganggap ini sebagai kegagalan pribadinya, meski dunia melihatnya telah berjuang sekuat tenaga. Di pagi yang cerah di New Delhi, Gandhi berjalan menuju halaman untuk memimpin doa. Tanpa diduga, seorang ekstremis mendekat dan menembaknya dari jarak dekat. Gandhi jatuh, mengucapkan nama Tuhan di bibirnya. Dunia seakan terhenti, berita kematiannya menyebar dengan cepat, memicu duka yang mendalam di seluruh penjuru bumi. Pemimpin dunia, dari barat hingga timur, menyampaikan belasungkawa. Di India, jutaan orang turun ke jalan, mengiringi jenazahnya dengan tangisan dan doa. Sungai-sungai dipenuhi bunga sebagai penghormatan terakhir. Kepergiannya menjadi pengingat bahwa cinta dan kebenaran adalah warisan terbesarnya. Hingga kini, ajaran Gandhi tentang non-kekerasan menginspirasi gerakan kemerdekaan, hak asasi manusia, dan perdamaian di seluruh dunia. Dari Martin Luther King Jr. hingga Nelson Mandela, banyak tokoh besar yang terinspirasi olehnya. Warisannya bukan hanya pada sejarah India, tetapi pada cara dunia memandang perjuangan tanpa kekerasan.